Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Indah Mutiara, NPM A1A022048. Nah, di video keempat ini yaitu kita akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Nah, apa saja sih materi-materi yang ada dalam video kali ini? Yuk kita simak sama-sama. Masuk materi yang pertama yaitu pengertian manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Manajemen sekolah dasar dilakukan setiap tahunnya atau dalam tim atau sebagai bagian dari tim manajemen senior. Manajemen sekolah dasar merupakan bagian dari pembuatan keputusan yang dilakukan bersama atau melalui penerimaan tanggung jawab manajemen spesifik untuk beberapa aspek pekerjaan sekolah dasar tersebut. Kita masuk ke materi kedua yaitu kerangka manajemen sekolah dasar. Nah, kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dalam kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Nah, pekerjaan dalam sebuah tim di sekolah dasar merupakan hal yang penting terutama antara pemerintah dan pegawai sekolah dasar, antara pegawai dan pegawai sekolah dasar, serta pegawai dan orang tua. Nah teman-teman, materi yang selanjutnya adalah fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Nah, masuk ke materi selanjutnya yaitu sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasikan secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Itu menurut Marini. Karakteristik sekolah dasar yang baik adalah kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan, keterlibatan kepala sekolah, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan, konsistensi, keberlanjutan dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran, pendekatan pembelajaran yang struktur, pengajaran yang menantang, serta intelektual, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif, tugas yang didefinisi secara jelas, komunikasi yang baik antara guru dan siswa, catatan tertulis, keterlibatan orang tua dan masyarakat, dan terakhir ada pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Kerasa nih teman-teman, kita sudah masuk ke materi terakhir yaitu penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan menurut Baharudin, yaitu 1. Pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. 2. Memperhatikan kondisi kebutuhan-kebutuhan siswa dan masyarakat. 3. Sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. 4. Ada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Serta yang terakhir yaitu yang kelima, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah teman-teman, itulah materi yang saya dapat sampaikan. Semoga materi ini atau pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.